Tahu nggak sih di dunia ini ada beberapa negara yang susah buat kita kunjungin karena pertama, buat dapat visa itu susah. Yang kedua, emang susah banget akses ke negara itu. Contohnya Korea Utara, kalau kalian mau masuk Korea Utara susah banget kan, asli. Apalagi kalau mau cari visa, nggak tahu dah kalau gue sih gimana caranya. Kalau misalnya ada yang tahu, sabi aja langsung komen. Coba bayangin kalau token kripto adalah manusia dan negara-negaranya adalah blockchain yang beragam yang ada di dunia kripto. Sama seperti manusia yang nggak bisa sembarang masuk negara orang, token juga nggak bisa sembarang masuk blockchain lain. Karena ini bergantung sama fitur atau kebijakan dari blockchainnya yang bisa ngizinin banyak token atau bahkan koin dari suatu blockchain buat pindah atau pergi ke blockchain lain. Nah, fitur yang memungkinkan perpindahan ini tuh namanya interoperability atau cross-chain. Dan fitur ini penting untuk transaksi yang lebih lancar dan juga lebih luas. Sejak 2021 dimulai, dunia kripto terus didorong oleh munculnya inovasi-inovasi blockchain dengan teknologi baru. Salah satu inovasi ini adalah munculnya blockchain generasi 3.0 atau generasi ketiga, di mana generasi ini adalah inovasi dari generasi pertama yaitu generasi blockchain Bitcoin dan kemudian generasi kedua seperti blockchain Ethereum. Blockchain generasi ketiga atau 3.0 ini memiliki fitur-fitur baru, di mana salah satunya adalah fitur interoperability atau kemampuan untuk berkomunikasi dengan blockchain lain. Saat ini nih banyak blockchain yang udah punya fitur itu, tapi masih terbatas kecuali Cosmos. Halo, salam kenal, gue Noval dan dalam video ini gue bakal jelasin tentang blockchain Cosmos. Meski Cosmos ini tidak bisa nempel di dinding, meja, dan lantai, Kipas angin Cosmos Wadesta, satu kipas nempel di mana-mana. orang ngerti nggak ya lawakannya? Adalah Wadestes, satu kipas nempel di kipas. tapi blockchain Cosmos punya kemampuan tidak terbatas, terutama untuk komunikasi dengan blockchain lainnya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Cosmos sendiri adalah blockchain baru yang lagi booming nih di dunia kripto. Koin aslinya Atom sempat naik signifikan sampai hampir 200% cuma dalam 2 bulan dari Agustus sampai September 2021. Kenapa sih dia booming? Karena dia adalah salah satu bagian dari blockchain generasi ketiga yang merupakan kategori yang lagi ngetren nih di pasar kripto beberapa bulan terakhir. Dia juga ngetren karena alasannya dibentuk itu adalah untuk membuat blockchain yang lebih efisien, lebih mudah dipahami, dan lebih terbuka. Artinya lebih dapat terikat dengan blockchain lain. Kalau terdapat beberapa blockchain lain yang dibangun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk gantiin ketidakefisienannya Bitcoin dan Ethereum seperti Solana, Cardano, dan Binance Smart Chain dan lainnya, Cosmos ini punya keunggulan sendiri. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin Cosmos beda dari blockchain lainnya? Apa benar lebih bagus? Buat menilai Cosmos bagus apa enggak, yuk kita bedah bibit, bebet, bobot, dan Buat menilai Cosmos bagus apa enggak, yuk kita bedah bibit, bebet, bobot dari fundamentalnya. Jadi pertama, Cosmos ini didirikan oleh perusahaan pengembangan blockchain bernama Tendermint. Tendermint ini adalah pencipta ekosistem Cosmos sekaligus pendana bersama bantuan dari Yayasan Interchain atau Interchain Foundation. Tendermint sendiri dibangun oleh Jae Kwon, seorang ilmuwan komputer yang berfokus untuk menciptakan sebuah ekosistem jaringan berisi beberapa proyek yang memiliki efisiensi tinggi dan dapat berkomunikasi antar satu sama lainnya. Proyek yang dikelola Tendermint tidak hanya Cosmos, tapi Cosmos adalah jaringan utama untuk mengayomi mayoritas proyek yang dibangun oleh perusahaan ini. Jadi bisa dilihat signifikansi Cosmos itu lumayan besar dan orang-orang yang bangun proyek ini tuh sangat kredibel, jadi proyeknya nggak perlu diragukan. Oh iya, sebenarnya Cosmos itu udah dibangun sejak 2014, dimana di tahun itu Tendermint juga baru berdiri. Tapi Cosmos baru resmi dipublikasi ke pasar melalui white papernya di tahun 2016. Gue akuin Tendermint ini keren karena dalam waktu 2 tahun dia udah bisa kayak blockchain-blockchain lainnya. Tapi dalam 2 tahun juga, dia juga berhasil menciptakan inovasi baru yang jarang bahkan belum ada di blockchain lainnya. Nah, inovasi ini tuh ada di mekanisme blockchainnya. Emang ada inovasi apa sih? Kepo kan? Makanya stay tune ya. Secara general, sebenarnya mekanisme blockchain Cosmos itu masuk ke golongan proof of stake, layaknya Binance Smart Chain dan Ethereum nantinya. Jadi layaknya blockchain biasa, ya dia ada satu lapisan utama untuk menjadi validator di jaringannya untuk melakukan staking. Tapi dia punya lapisan kedua yang bakal kita bahas sebentar lagi. Untuk validatornya sendiri, dia dipilih secara acak, tapi dipengaruhi oleh jumlah atom atau koin resmi Cosmos yang distakingkan oleh validatornya. Semakin banyak atom yang distakingkan di blockchain Cosmos, maka semakin tinggi kemungkinan menjadi validator untuk dapat imbalan. Simpel kan mekanismenya kayak blockchain biasa? Nah, pasti kalian mikir, terus apa bedanya sama blockchain Ethereum, Binance Smart Chain, dan lain-lainnya? Nah, ini bedanya. Jadi blockchain Cosmos itu sebenarnya punya 2 lapisan, di mana lapisan utamanya itu pakai sistem multi-asset proof of stake dan dinamakan sebagai Cosmos Hub.
Kenapa ada multi asetnya di depan proof of stake? Nanti bakal gue jelasin bentar. Jadi, Cosmos kan pengen jadi blockchain yang bisa nyambung sama blockchain mana aja. Makanya dia punya lapisan kedua yang dinamakan sebagai zones. Jadi tujuan utama hub itu adalah sebagai blockchain utama untuk token atau koin asli di ekosistem Cosmos bergerak, dan developer bisa membentuk proyek melalui smart contracts-nya. Intinya jadi tempat penyimpanan utamanya blockchain Cosmos. Nah, kalau zone ini bergerak sebagai jembatan dengan blockchain lain. Jadi, misal nanti ada token atau koin dari blockchain Ethereum pengen masuk ke Cosmos, terminal transitnya itu lewat zone ini. Abis itu, datanya dan tokennya nanti masuk ke hub untuk masuk ke ekosistem Cosmos. Jadi kayak gini nih. Intinya Cosmos pakai sistem multi-asset proof of stake biar bisa mengayomi banyak aset, bahkan yang di luar dari ekosistem blockchain aslinya. Nah, zone ini memiliki mekanisme validasi yang berbeda karena penjaga jaringannya juga berbeda. Mekanisme di sini tuh pakai sistem yang dibangun sama Tendermint. Nama mekanismenya itu Tendermint Byzantine Fault Tolerance. Mekanisme ini intinya membuat blockchain Cosmos sangat scalable atau bisa memproses transaksi yang lebih banyak. Jadi secara keseluruhan mekanismenya advance dan bisa mengayomi banyak token dan smart contracts, jadi kemampuan adaptasinya juga tinggi. Plus dia juga punya beberapa update baru dalam ekosistemnya yang membuktikan adopsinya udah tinggi dan teknologinya terus berkembang. Yuk mari kita bahas ekosistemnya. Kalau dari perkembangannya, saat ini ekosistem Cosmos itu udah pesat banget dan ekosistemnya hampir sebesar blockchain gede kayak Binance Smart Chain, Solana, dan blockchain besar lainnya. Sekarang udah ada hampir 300-an proyek yang berada pada ekosistem Cosmos. Mulai dari punya wallet sendiri, sampai punya di apps di berbagai bidang, mulai dari DeFi sampai NFT. Melihat pertumbuhannya yang relatif baru, angka ini cukup keren, karena perkembangannya kencang banget berarti. Adopsinya juga relatif kencang, karena emang jaringannya terus update dari sejak 2016 sampai sekarang. Salah satu inovasi signifikannya yang bikin adopsinya kencang adalah jembatannya dengan beberapa blockchain, di mana salah satunya adalah blockchain Ethereum. Nah, jembatan ini juga jadi satu hal yang bikin Cosmos booming lagi akhir-akhir ini. Jadi jembatan ini baru aja diluncurkan di Maret 2021 dengan nama Protokol Inter-Blockchain Communication atau IBC. IBC atau IBC ini mempermudah blockchain untuk berkomunikasi antar satu sama lain. Jadi tidak hanya Cosmos dengan blockchain lain yang bisa berkomunikasi, tapi kalau misalnya ada blockchain lain yang mengadopsi teknologi ini, dia bisa berkomunikasi dengan blockchain lainnya juga. Kenapa sih sebenarnya ini fitur penting banget? Karena seperti yang gue bilang di awal, fitur ini tuh berperan sebagai jembatan. Jadinya koin atau token dari satu blockchain bisa otomatis masuk ke blockchain lain tanpa harus bayar biaya berlebihan atau pakai mekanisme penyesuaian yang biasa disebut wrap token. Selain itu, jembatan ini juga berbeda dengan bridge yang sering kalian temuin di blockchain atau kripto lain. Karena kalau bridge biasa, intinya perpindahannya itu lebih terbatas dibandingkan IBC atau IBC ini. Terbatasnya tuh dari sisi biaya dan juga dari sisi kecepatan yang mempengaruhi volume atau jumlah transaksinya. Perumpamaannya tuh gini, kalau bridge itu kayak jalan dua arah, tapi kalau IBC itu kayak jalan 4 arah atau perempatan. Pasti lebih ramai perempatan kan, terus juga kegunaannya lebih luas di perempatan. Nah sama, karena IBC ini tuh lebih luas arahnya, jadi volume atau jumlah transaksinya bisa lebih banyak, makanya jadi lebih menarik. Jadinya fitur ini bisa menambah volume transaksi dan juga mempercepat dan meningkatkan efisiensi dari transaksi tersebut. Fitur ini juga udah terbukti karena hanya dalam 1 bulan terakhir IBC ini udah dipakai banget. Volume transaksi IBC ini udah nyampe lebih dari 1 juta transaksi. Artinya udah ada token atau koin yang berbeda blockchain yang berpindah tangan 1 juta kali melalui IBC ini. Kedepannya IBC ini kemungkinan akan terus meningkat penggunaannya. Karena IBC nggak cuma bisa jadi jembatan untuk token atau koin, tapi bisa juga jadi jembatan untuk smart contracts dan proyek untuk bergerak di lebih dari 1 blockchain. Sebenarnya penjelasan IBC nggak sesimpel ini sih, cuma ya sebisa mungkin kita simpelin karena emang kegunaannya intinya ya ini. Tapi ya sebenarnya ini teknologi gokil banget sih karena bakal memotong banyak gas fees, apalagi kalau buat kalian yang sering pakai DEX, terutama kalau udah nyoba DEX-nya Cosmos, yaitu Gravity DEX yang baru aja launching. Makanya kemungkinan besar kedepannya Cosmos akan jadi salah satu blockchain yang kemungkinan bakal booming banget. Tapi please, jangan FOMO. Hashtag tapi jangan FOMO. Nah terakhir sebelum kalian FOMO beli, kita coba lihat dulu dari sisi sifat token atau token economics-nya. Seperti biasa kita lihat dari 3 aspek, yaitu persediaan, alokasi, dan vesting period. Pertama, persediaan. Cosmos itu koin aslinya yang namanya Atom memiliki persediaan terbatas pada 280,3 juta atom. Melihat jumlahnya yang terbatas, maka sifatnya deflasi. Jadi harusnya permintaannya naik, harganya akan naik juga karena menjadi langka. Kelangkaan ini juga ditambah sama jumlahnya yang udah beredar sekitar 80%. Jadi emang udah semakin langka di pasar untuk memilikinya.
Karena semakin besar yang beredar berarti semakin banyak holdernya dan kesempatan belinya semakin menipis karena persediaan baru tinggal 20% lagi. Kalau dari sisi alokasinya terlihat bahwa alokasinya aman karena untuk publik dikasih sekitar 80%. Jadi sekarang yang beredar itu adalah 80% atom dari 100% yang dialokasikan untuk pasar yang jumlahnya itu 80% terhadap keseluruhan jumlah atom di dunia. Soalnya 20% itu dipegang sama tim, dimana 10% diberikan kepada yayasan utama Cosmos yaitu Interchain Foundation dan 10% diberikan kepada All in Bits, perusahaan blockchain yang bantuin Cosmos dan bagian dari ekosistem perusahaan Interchain juga. Jadi melihat tim cuma pegang 20%, kemungkinan manipulasi pasar oleh tim menjadi semakin kecil, sehingga atom semakin aman dari manipulasi pihak internal. Terakhir adalah dari vesting periodnya. Mengingat atom bergerak dengan sistem proof of stake, jadi vesting bisa dilihat dari early investor atau investor awal sama staker jaringan. Kalau menurut data resmi dari beberapa sumber yang diambil dari situs resmi dan white paper Cosmos, vesting periodnya itu berada di 2 tahun sejak diperdagangkan. Artinya semua koin yang ada itu udah boleh diperjualbelikan sejak 2019, jadi aspek ini udah nggak terlalu penting. Tapi secara keseluruhan atom masih relatif aman, dan melihat market cap-nya yang lumayan oke di peringkat 26 dan harganya yang juga udah stabil, ini koin asik sih untuk diinvest. Tapi balik lagi ya guys, please banget please jangan FOMO. Kalau mau beli riset dulu biar kalian gak nyesel pas udah beli tiba-tiba koreksi atau rugi. Jadi pastiin kalian percaya dulu sama fundamentalnya sebelum beli, agar kalau koreksi kalian nganggap koreksi tersebut sebagai kesempatan tambah muatan dan bukan sebagai kerugian. Tapi menurut gue pribadi nih ya, ini tuh proyek oke banget sih, terutama dari sisi teknologinya yang inovasinya itu udah terdepan banget lah dibanding blockchain lainnya. Makanya harganya juga sempat naik gila-gilaan dan sempat viral juga. Jadi layak dipertimbangkan kalau misalnya kalian mau invest. Oke, gitu aja guys, as usual. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kalau misalnya ada kritik, langsung aja komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.